Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam olahraga. Bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran PENDAS. Video kali ini kita akan belajar mengenai pencegahan terhadap bahaya dari pergaulan bebas serta dampak yang akan kita lalui jika kita melakukan pergaulan bebas. Sebelum kita belajar mengenai pergaulan bebas lebih mendalam, lebih baik kita simak dulu video tayangan berikut ini. Ya, pemirsa, pergaulan bebas kalangan pelajar sungguh memprihatinkan, betapa tidak di provinsi. Merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Fakta data mengajak Anda mengingat kembali bahaya rokok bagi kesehatan diri dan orang di sekitar Anda. Diduga mengonsumsi minuman keras oplosan, 2 pemuda di Bekasi tewas, sedangkan 8 orang lainnya dalam kondisi kritis. Tidak diungkapkan kapan fakta mencengangkan ini terjadi. Namun menurut pihak PKBI, persoalan kehamilan dini di kalangan pelajar rupanya telah terjadi secara merata. Di Indonesia, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Tidak heran, Indonesia masih jadi surga para perokok. Data Detobeko Atlas 2015 menunjukkan 66% pria di Indonesia merokok. Artinya 2 dari 3 remaja laki-laki maupun usia produktif merokok. Fakta ini menempatkan Indonesia di peringkat 1 dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun, diikuti Rusia dan Tiongkok. Industri rokok di Indonesia sepertinya tidak akan mati. Ini karena ada 90 juta perokok di negeri ini yang jadi pasar produk tembakau. Dan yang paling mencemaskan, usia perokok makin muda. Di Indonesia, anak-anak usia sekolah yang sudah mendapat uang jajan juga mampu membeli rokok dengan harga yang sangat murah. Inilah mengapa data Global Youth Tobacco Survey yang digelar Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 2014 menunjukkan prevalensi perokok anak usia 13 sampai 15 tahun di Indonesia mencapai 20,3%. Sementara data riset kesehatan dasar 2013, perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah hampir 59 juta orang. Jumlah ini lebih dari 10 kali lipat seluruh penduduk Singapura. Diduga mengonsumsi minuman keras oplosan, 2 pemuda di Bekasi tewas, sedangkan 8 orang lainnya dalam kondisi kritis. 2 korban meninggal dunia diketahui bernama Agus dan Ridwan yang masing-masing berusia 20 tahun. 8 korban lainnya masih dirawat intensif di klinik dan menurut rencana akan dirujuk ke RSUD Bekasi. 10 pemuda ini berpesta minuman keras di acara pernikahan. Diduga minuman mereka dioplos dengan soda serta suplemen kesehatan oleh salah satu korban. Setelah kita melihat video tayangan tersebut, sekarang mari kita belajar lebih jauh bagaimana cara pencegahan dari pergaulan bebas serta dampak yang dihasilkan dari pergaulan bebas tersebut. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas berasal dari kata pergaulan dan bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri pergaulan bebas. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ciri-ciri pergaulan bebas antara lain
1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Sering melakukan pemborosan uang. 3. Menggunakan obat-obatan yang dilarang. 4. Menonton TV atau film yang tidak baik. 5. Mengonsumsi minuman keras. Yang keenam, mudah gelisah. Ciri-ciri pergaulan bebas yang pertama yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Namun banyak yang beranggapan orang yang memiliki sifat seperti ini adalah orang yang suka mengurusi kehidupan orang lain dan mengganggu orang lain. Ini tidak sepenuhnya benar. Jika seseorang mampu mengarahkan rasa ingin tahunya kepada hal-hal yang positif, sifat tersebut akan menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Namun, jika rasa ingin tahu tersebut diarahkan ke hal yang negatif, maka akan menjadi bumerang untuk kita. Ciri-ciri pergaulan bebas yang kedua yaitu pemborosan uang. Ada peribahasa mengatakan bahwa lebih besar pasak daripada tiang. Artinya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Hal ini biasa terjadi di kalangan masyarakat dikarenakan adanya sifat-sifat boros yang melekat pada diri masing-masing individu. Sifat-sifat boros tersebut yaitu yang pertama, sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang kedua, suka membeli barang-barang branded, barang-barang ternama yang sangat mahal harganya. Yang ketiga, terlalu sering ke restoran dan ke kafe. Yang keempat, hasrat yang terlalu besar untuk menjadi kekinian. Kunci utama agar kita tidak boros dalam keuangan adalah membiasakan untuk hidup sederhana. Ciri-ciri pergaulan bebas yang ketiga yaitu penggunaan obat-obatan terlarang. Pada dasarnya, konsumsi obat-obatan dalam kehidupan medis, penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Namun, banyak penggunaan obat-obatan ini baik di kalangan remaja maupun orang dewasa, itu tidak sesuai dengan resep dokter. Ada indikasi bahwa penggunaan obat yang tidak sesuai resep dokter ini dikarenakan rasa keingintahuan yang tinggi pada individu tersebut demi untuk mencari kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Ciri-ciri pergaulan bebas yang berikutnya yaitu menonton TV atau film yang tidak baik. Menonton TV atau film adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dan bisa dilakukan di waktu-waktu senggang.
Namun, jika yang kita tonton televisi atau film yang tidak baik, maka akan bisa membuat volume otak di daerah sekitar striatum mengalami penurunan. Bagian otak striatum ini memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Memiliki tanggung jawab terhadap pengurusan seluruh badan dan pemikiran manusia. Berikutnya, bagian ini juga bertanggung jawab atas fungsi seperti emosi, ingatan, dan motivasi yang muncul dari diri seseorang. Perlu diketahui bahwa di dalam otak kita terdapat 100 juta sel saraf atau neuron. Dapat dibayangkan jika kita menonton TV atau film yang tidak baik dan menjadikan penurunan sel saraf atau neuron yang ada di otak kita, maka akan berakibat sangat fatal untuk kedepannya. Faktor-faktor penyebab dari pergaulan bebas. Ada 4 faktor yang mempengaruhi dari pergaulan bebas. Faktor yang pertama yaitu keadaan keluarga yang kurang harmonis. Yang kedua yaitu lingkungan tempat tinggal seorang individu tersebut. Yang ketiga, menjalin pertemanan yang kurang baik. Yang keempat, keadaan ekonomi pada setiap keluarga. Adapun cara pencegahan supaya kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Cara yang pertama yaitu kita harus selalu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, yaitu selalu taat dan patuh pada perintah orang tua. Yang ketiga, yaitu selalu taat pada peraturan dimanapun kita berada. Demikian video pembelajaran Penjas ini dibuat, yaitu mengenai tema pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk di kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita selalu terjaga dalam pergaulan yang tidak baik. Ingat pesan ibu, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.